Jadi apakah Bapak paham apa tugas caleg ini? Karena yang dikhawatirkan si Bapak Ambali hanya meramai-ramaikan saja, ya kan? Coba kita tanya dulu bagaimana, apakah beliau tahu apa tugas menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat, kan gitu? Kita langsung dulu, ya kan? Iya. Menohok sekali nih pertanyaan. Kita sekali ya. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah sudi mengklik video ini, dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan klik tombol subscribe, komen, dan like-nya. Tak lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video terbaru dari Batra Channel. Serta share juga ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua bisa tahu apa-apa yang mereka tidak ketahui. Oke, kali ini saya akan mencoba sedikit membawa kalian ke dunia perpolitikan, karena di awal tahun 2024 ini begitu banyak dihujani oleh pemilu, pilpres, dan caleg segala macam, ya kan? Dan di situ saya ikut ambil andil juga di pemilu kali ini. Oke teman-teman, kali ini saya mengundang seseorang calon legislatif yang mencalonkan dirinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Batubara. Oke, langsung kita undang saya dengan beliau, silakan masuk. Hai bro. Oke bro. Bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pemirsa ingin tahu bagaimanakah biodata dan latar belakang Bapak, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih para subscriber dari Batra Channel, ya kan? Batra Channel. Jadi saya di sini sangat berterima kasih banyak kepada Batra Channel, ya. Ya, yang saya juga telah Bang Sepi itu saya lihat-lihat itu ya. Si konten-kontennya ini rata-rata subscribernya ini adalah anak-anak muda, ya. Anak-anak muda. Milenial, ya. Iya, betul. Gen Z. Jadi dengan adanya tema baru ini tentang dunia perpolitikan gitu ya. Betul. Jadi ini saya sangat apresiasi karena ada kesadaran, ya, akan untuk memberikan sebuah edukasi tentunya kepada para subscriber, ya. Iya. Jadi untuk itu mari perkenalkan. Saya ini namanya Hambali, ya. Hambali. Saya ini asli daripada Putra Desa Pematang Rambai. Jadi saya tuh besar lahir kecil besarnya itu di Desa Pematang Rambai. Kemudian saya melanjutkan pendidikan sarjana saya itu di Kota Medan untuk S1. Ya, kemudian yang S2-nya saya lanjutkan di Padang, Sumatera Barat. Jauh. Iya, alhamdulillah. Jadi pendidikan yang ditempuh daripada anak desa, ya, yang menyelesaikan sarjananya itu adalah sebuah kebanggaan tentunya. Iya, betul. Karena anak kampung yang sekolahnya bawah pohon pisang. Iya, betul. Jadi akhirnya hari ini kita bisa mampu untuk meraih gelar-gelar itu. Alhamdulillah. Yang kemudian aktivitas tentunya saya konsen memang di dunia pendidikan. Jadi saya pernah ngajar di tingkat SMA, ya kan. Kemudian juga hari ini saya fokus ya, atau lebih banyak begitu untuk mengisi atau mengajar di kampus. Jadi saya ada ngajar di kampus di salah satu perguruan tinggi di Asahan, Kisaran. Kisaran. Begitu juga di Batubara. Ya. Dan hari ini saya coba, kemudian kenapa tertarik nih untuk masuk ke dunia perpolitikan gitu ya. Itu nanti bisa saya uraikan lebih lanjut. Oke. Ini apa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, seperti itulah Bang. Seperti biasa lah Bang. Jadi macam apa pula ini yang narasumber moderatornya nanya pula. Bang Bapak. Handal Bang gitu nih. Jadi begitulah Bang Bi ya. Terkait data diri saya dulu. Biar agar para subscriber bisa tahu kandidat seperti apa yang harus menjadi pemimpin rakyat. Cocok kan?
Nah, jadi tentu yang menjadi motivasi lah begitu ya. Kenapa kemudian saya hadir untuk mencalonkan diri ya, menjadi anggota Dewan Batubara untuk periodisasi 2024 ini sampai 2029 nantinya jika terpilih, kan begitu. Mudah-mudahan terpilih. Jadi tentu bukan kemudian ujuk-ujuk dengan hadir untuk meramaikan dunia perpolitikan ini tanpa ada maksud dan tujuan. Betul. Nah, jadi di sini perlu saya paparkan, Bang Pi, begini. Bang Pi tentu dalam kehidupan ini kan mengalami yang namanya dinamika lah. Kan dalam arti ketika lajang kebutuhan hidup tuh tentu ya tak pala dipikirkan. Tapi hari ini kan Bang Pi kan udah berkeluarga, betul ya? Jadi sudah ada tanggungan. Iya, betul. Anda mengerti bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang kiranya dibutuhkan sekali dalam hal ekonomi. Betul. Ya, kan? Ya, hari ini kita rasakan tuh Bang Pi. Memang. Ya kan, terkait keluh kesah kita. Ya kan, nggak usah jauh-jauh dulu, kita aja dulu. Dari sisi listrik. Yang meningkat itu harga tarifnya, ya kan. Kemudian juga sembako. BBM. Dan tentu itu secara langsung membuat kita itu semakin sulit tentunya menghadapi kehidupan ekonomi yang semakin sakit. Jadi tentu di sini kan kita berpikir ya, apakah ini benar atau salah kan? Betul. Jadi beberapa kali kita berdialog dengan teman-teman kita, ternyata kan kesimpulannya kan menyatakan bahwa ini tidak baik-baik saja gitu ya. Betul. Jadi perlu ada koreksi di situ. Perlu ada kita mengevaluasi, memeriksa, ya kan, di mana kemudian kurangnya ya kita tutupi dengan perbaikan begitu. Jadi itu koreksi saya. Kenapa kemudian saya tertarik untuk karena apa? Karena yang bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan itu adalah melalui legislatif ini tadi. Ya, karena di situ fungsinya ada satu, yaitu legislasi. Ya, di mana dimaksudkan legislasi ini adalah sebuah pembuatan undang-undang yang tentunya harus berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Nah, saya tertarik untuk bisa mengawal itu nantinya. Nah, tentunya hasilnya untuk kepada masyarakat. Yang kedua tentang pendidikan. Nah, saya memperhatikan bahwa hari ini bagaimana sarana prasarana kita, ya kan, di tengah-tengah masyarakat, sekolah kita itu, ya tentu juga jauh dari kesempurnaan. Ya kan. Namun kesempurnaan yang saya maksud di sini jangankan terlalu sempurna sekali, yang standar biasanya aja belum terpenuhi begitu. Betul. Nah, tentu di sini kan perlu dikoreksi, ya kan? Berarti kan ini masalah. Memang. Nah, jadi permasalahan timbul itu ya karena kita melihat solusi untuk bisa melakukan itu adalah melalui regulasi, yaitu membuatkan peraturan-peraturan yang berpihak terhadap pendidikan rakyat secara adil dan makmur. Nah, itu dia. Maka untuk itu saya hadir. Yang ketiga saya melihat tentang ekonomi masyarakat. Di mana itu Bang Pi, ya kan? Saya memperhatikan tingkat pendapatan daripada warga masyarakat kita di kampung kita Batubara ini kan. Belum terlalu diperhatikan signifikan oleh pemerintah terkait misalnya kan kalau orang kampung kita ini kan sumbernya petani di sini yang dimasukkan bukan dia yang tokehnya begitu yang punya lahannya sendiri, tapi buruh tani. Beda itu. Kalau petaninya sendiri dia yang pemilik, ya banyak duit dia. Tapi itu kan hanya hitungan jari di kampung kita ini. Yang banyak itu adalah buruh taninya. Kan? Habis dia mendodos, baru dia mendapatkan, ya kan? Habis dia manjat pohon kelapa, baru dia bergaji. Kalau besok tak ada panjatan, tak ada endodosan, poneng kembali. Kan begitu. Ada lagi yang kemudian nelayan. Nah, ada istilahnya kan, sampai hari masih laku itu. Kalau udah angin koncang katanya, bertambahlah hutang di kodai. Kan begitu. Karena apa? Karena tidak adanya sebuah keberpihakan oleh pemerintah terkait peningkatan ekonomi daripada nelayan, buruh tani tadi. Jadi saya tertarik untuk kemudian nanti ya
mencoba untuk menyampaikan aspirasi program ke pemerintah agar kemudian sesuai dengan aspirasi yang dibawa masyarakat kita. Saya sudah berdialog tentunya dengan dapil saya, tempat pemilihan saya itu. Ya, saya sudah mencatat itu. Jadi saya nanti akan mengangkat ini jika terpilih. Nah, jadi 3 faktor penting yang menurut alasan bagi saya, kemudian kenapa saya hadir di perpolitikan caleg DPRD Kabupaten Batubara hari. Yang pertama itu karena keprihatinan saya terhadap ekonomi masyarakat. Yang kedua terhadap pendidikan masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah terkait akan kebutuhan daripada warga masyarakat yang tadinya banyak sekali tidak berpihak terhadap aturan-aturan dari sisi kehidupannya itu sendiri. Nah, begitulah Bang Pi, kira-kira ya. Jadi yang mau aku pertanyakan, apakah pernah Bapak sebelum ini berprofesi menyangkut sebagai seperti politik seperti itu? Apakah profesi Bapak sebelumnya ada menyangkut dunia perpolitikan gitu? Ya. Jadi begini, saya kalau ditanya pula sudah pernah kan, inilah baru coba. Kan? Nah, tapi ada kejadian-kejadian masa lalu yang kiranya ini bersinggungan dengan perpolitikan itu. Contoh nih, ini pengalaman langsung nih. Betul. Ya kan? Ada warga tetangga saya lah, ya. Mereka ini sakit berat, Bang Pi ya, sakit berat gitu, sehingga kalau bahasa orang Batubara sampai 3 bulan melantai dia. Tidak mendapatkan perawatan medis. Betul. Nah, sehingga saya perhatikan tinggal rangkai, nampak tulang rusuknya itu. Ya kan? Maka terjadilah dialog dengan pihak keluarga. Ya kan? Tak mungkin saya sebutkan identitasnya karena kode etik jurnalistik, ya. Nah, jadi saya tentunya memprihatin. Nah, kenapa tidak ada respon atau kepedulian lah daripada pihak pemerintah dalam hal ini, mulai dari paling bawah itu kan pemerintah desa ya kan. Nah, ya karena memang dia tidak mendapatkan atau tidak ada yang namanya kartu berobat yang BPJS gratis itu. Nah, sampai hari ini itu tak keluar-keluar. Begitulah pernyataan daripada perangkat-perangkat pemerintah dari paling bawah tadi. Ya. Jadi sehingga saya kemudian mengontaklah teman-teman saya yang berada di dinas-dinas terkait di Kabupaten Batubara ini. Ternyata ada pada waktu itu program BPJS gratis dari APBD. Nah, jadi pemerintah kabupaten. Nah, itulah saya telusuri dalam waktu 1 kali 24 jam lah ya. Itu ternyata bisa dikonfirmasi dan berhasil untuk dikeluarkan kartu itu tadi dari pemerintah kabupaten. Berkat usaha Bapak juga? Advokasi. Ya, advokasi itu ya saya dampingi ke pengurusan itu. Akhirnya keluarlah itu kartu, akhirnya bisalah berobat ini si warga ini dan dibawalah ke salah satu rumah sakit bagus ya di Kota Kisaran. Kemudian dirujuk di Medan. Artinya dalam hal ini saya kan merasa saya kemudian harusnya Bang Pi, kalau kita yang tak punya baju pemerintah yang istilahnya pakai yang orang-orang baju, biasa gitu ya. Orang biasa kan berbeda pengurusannya itu. Antara kita yang memakai baju biasa sebagai warga sipil dengan kita yang memakai baju aparat pemerintah yang berpangkat. Kan begitu ya? Beda lah. Yang kita masyarakat sipil dalam pengurusan itu mengadvokasi tadi itu kan berdarah-darah kita, Bang. Udah jelas lah. Di bola-bola kita tentunya. Udah jelas. Jangankan masuk ke dalam, mulai dari pintu gerbang kita sudah kena interogasi. Udah cincang sama siapa tuh yang jagain pintu itu? Yang security. Kita udah mulai bumbu itu. Mau kemana? Waduh. Bagaimana pula ketika kita berada di dalam kantor tuh? Kan sangat sulit begitu yang kita alami. Sehingga kan kita wajar lah ya, wajar kemudian perlu juga kita pakai baju tuh, ya kan? Yang kemudian baju kita gunakan, maksud dalam hal ini kan baju pejabat ya, pejabat lah ya. Yang kemudian baju itu kita gunakan untuk membela daripada
rakyat atau warga masyarakat. Iya, betul-betul. Nah, sehingga tentu dalam pengurusan-pengurusan apapun itu, saya bisa yakinkan kita akan lebih mudah. Gitu. Sangat senang lah. Iya kan? Iya, nah, betul. jadi kan ini masalah-masalah pemerintah kan? Betul-betul. Nah, ya, padahal saya kan warga biasa yang kemudian peduli saja melihat kejadian itu ya. Betul-betul. Nah, kemudian ada juga tentang PKH. Iya, Kan, saya kenapa nggak dapat kan? PKH memang banyak diperdebatkan. Sering dengar gitu kan? Aku ada anakku sekolah tapi tak pernah dapat. Ya, kita kasih sejak jalan itu sama masyarakat. Ya, coba dikomunikasikan, dicakapkan dengan pihak desa begitu misalnya kan? Itu hal normal tuh kan? Normal lah. Nah, ternyata tak juga dapat gitu. Akhirnya dia juga terus ke kita ngadu gitu ya, curhat gitu. Jadi akhirnya kita pun terpanggil. Kita urus gitu ya. Dan dalam pengurusan itu alhamdulillah pula berhasil. Alhamdulillah berhasil. Tapi dengan baju sipil tadi juga kan berdarah-darah kita ngurus itu ya, di bola-bola juga. Tapi karena semangat kita ini harus berhasil dapat. Itu contohnya ya kan. Yang sudah-sudah Bang Pi gitu. Nah, makanya sampai ke sininya itu, sampai ke detik ini, kan saya juga merasa tak tahan juga dengan baju sipil mengurus-ngurus yang seperti itu. Nah, ternyata ada wadah yang kiranya nanti bisa mempermudah kepengurusan yang seperti itu. Salah satunya adalah anggota Dewan Batubara ini, Bang Pi. Jadi ketika kita misalnya diamanahin sama masyarakat untuk kita terpilih menjadi anggota Dewan Batubara Priorisasi 2024-2029, berarti saya sudah memakai baju pemerintah itu ya kan? Ada pin, ada pin kita, pin pemerintah, pin negara itu ya kan? Iya, udah pakai baju coklat. Jadi setidaknya kan saya yang ini tadi akan saya buat yang namanya salah satu tugas anggota Dewan itu kan regulasi, yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan oleh pemerintah kabupaten, yang tentunya telah melalui rapat, ya kan begitu. Nah, saya akan menyampaikan aspirasi itu. Nah, sehingga tidak lagi ada yang kiranya sulit, ya kan? Ketika yang mereka belum dapat, ya kita akan koreksi. Kenapa ketidakdapatan dia ini? Disebabkan apa? Ketika dalam proses itu nanti ternyata memang dia memenuhi, kenapa harus dipersulit? Ya udah, kasihkan aja, orang memang hak dia kan begitu. Nah, inilah kenapa yang menjadi motivasi Bang Pi untuk kemudian saya hadir menjadi kontestasi perpolitikan di tahun 2024. Nah, saya ini hadir ya, para subscriber semuanya dan para pendengar Batra Channel. Hari ini kembali maju dari Partai Nasdem ya, Partai Nasdem nomor 5 dengan nomor caleg nomor 2. Nomor 2. Jadi di kertas surat suara warna hijau nantinya, nah, itu adalah untuk kertas surat suara DPRD Kabupaten Batubara priorisasi 2024 sampai 2029. Nah, di situ nanti ada cari ya kan partai nomor 5, yaitu Partai Nasdem dengan nomor caleg 2. Nah, jika berkenan, tolong saya untuk diberikan hak suaranya. Nah, gitu Bang Pi. Iya. Yang saya pertanyakan satu lagi ini Pak, setelah Bapak nanti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, apakah salah satu usaha Bapak untuk mensejahterakan Kabupaten Batubara, Kecamatan Limbung Hangus dan juga Kecamatan Tanjung Tiram? Jadi kalau pertanyaannya apa program untuk mensejahterakan daripada masyarakat Batubara begitu ya. Oke. Jadi begini, saya ini kan masuk dalam kontestasi caleg DPRD Kabupaten Batubara melalui Dapil 3 ya. Namanya Dapil 3 Bang Pi. Jadi Dapil 3 itu mencakup 2 kecamatan. Yaitu Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Limbung Hangus. Nah, jadi jika memang saya nanti diamanahkan oleh masyarakat Tanjung Tiram dan Limbung Hangus, ya terpilihlah saya untuk menjadi anggota dewan itu tadi. Tentu program yang kemudian akan saya lakukan, ya, di sini perlu digarisbawahi. Nah, menjalankan program itu bukan anggota dewan, itu adalah pemerintah kabupaten. Dalam hal ini adalah bupatinya. Peran kita sebagai anggota dewan itu tadi menyampaikan ke pihak pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati dan jajarannya,
untuk kemudian mengutamakan usulan-usulan program dari warga masyarakat yang mengamanahkan suaranya kemarin melalui saya. Nah, tadi sudah saya sebutkan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya kan, sampai lapangan pekerjaan. Itu nanti akan saya gunakan hak saya sebagai anggota dewan secara prerogatif. Nah, kan ada hak prerogatif, hak utama, hak otomatis, ya kan, yang ada pada diri dewan itu. Yaitu satunya adalah hak regulasi. Nah, di regulasi itu adalah pembuatan aturan. Nah, saya akan mengusulkan aturan agar pemerintah kabupaten untuk periode berikutnya mengutamakan budgeting, yaitu anggaran, agar lebih memprioritaskan di sektor ekonomi. Nah, ketika dia menyetujui itu, sepakat antara pemerintah kabupaten dengan anggota Dewan Batubara, maka tentu program itu akan dijalankan ke masyarakat. Sehingga masyarakat kan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membangun usaha dia atau menambah income dia. Nah, di situ nanti tugas peran penting anggota Dewan dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan sumber mata pencarian. Contoh, kalau dia nelayan, ya kebutuhan nelayan, misalnya kita tahu hari ini, karena kita memang anak nelayan, ya misalnya pengadaan sampan, pengadaan tentang tangkap, ya kan, alat tangkap, jaring, nah seperti itu. Kemudian setelah hasil tangkap, nah ini kayak mana harga hasil tangkap ini? Ya, kita melihat hari ini kan banyaknya tengkulak ya kan. Tengkulak. Harga ikan dibeli itu tidak sesuai dengan operasional daripada nelayan itu sendiri. Sehingga nelayan nggak ada meningkat ekonominya. Iya betul. Nah, ya kan? Iya, betul. Nah, maka untuk itu nanti kita akan usulkan ya kan, agar program pemerintah kabupaten itu bisa memberikan misalnya bantuan BBM, bantuan BBM nelayan, ya kan, dengan subsidi misalnya harga minyaknya, seperti solar misalnya kan, nah, itu bisa kita misalkan disubsidi, ada bantuan. Kemudian dari alat tangkap, itu kemudian juga nanti kita coba evaluasi terkait distribusi daripada penjualan nelayan terhadap hasil tangkapnya ini, apakah masih diwarnai atau diganggu dengan pola-pola tengkulak yang selama hari ini kan, yang dapat menyengsarakan daripada ekonomi rakyat itu sendiri. Jadi di situ nanti peran saya sebagai anggota dewan. Hati-hati orang kampung kita ini, kan? Pikir dia dengan menjadinya anggota dewan ini tadi, dia akan bisa buat program. Nah, nanti aku buka di sini lapangan pekerjaan. Misalnya apa? Buka pabrik. Pabrik ya. Itu bukan kerjaan anggota dewan, Bang Pi. Itu kerjaan pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati dan jajaran. Tugas anggota dewan menyuarakan itu agar betul-betul direalisasikan oleh pemerintah kabupaten. Bukan anggota dewan itu yang membuat pabrik. Nah, ada anggarannya. Kita bukan pengelola anggaran untuk dana kabupaten. Yang eksekutif nih, yang pejabat teras yang mengelola anggaran mutlak kabupaten itu ada di bupati. Anggota dewan fungsi yang kedua setelah regulasi adalah pengawasan. Regulasi kan dia mengusulkan aspirasi dari masyarakat supaya buat program A tadi, atau kita bilanglah seperti buat pabrik misalnya, Bang B. Nah, kita usulkan, ternyata bupati welcome, terima. Nah, supaya ini betul-betul direalisasikan, maka lakukan yang namanya fungsi kedua dari anggota dewan, awasi. Jangan itu digeser. Iya kan? Betul-betul direalisasikan. Nah, pertanyaannya, inilah yang betul-betul sudah dilakukan oleh anggota dewan atau tidak? Masyarakatlah menjawab itu. Masyarakat ya kan? Kalau saya ditanya, ya karena belum jadi, enak aja saya bilang, oh insya Allah akan saya kerjakan itu. Namanya akan. Nah, jadi wajar-wajar saja. Cuman dalam hal ini masyarakat kan harus cerdas.
Hari ini kan Batra Channel melalui Bang Pi kan udah membuka ruang nih untuk melihat gagasan daripada calon-calon anggota dewan di Kabupaten Batubara, khusus di Dapil 3 ya, Tanjung Tiram dan Libung Angus ini. Nah, saya sangat apresiasi nih Batra Channel. Gitu Bang Pi. Jadi begini Pak Ambali, saya perhatikan di Dapil 3 ini kan begitu banyak caleg. Nah, jadi apakah Bapak paham apa tugas caleg ini? Karena yang dikhawatirkan si Bapak Ambali hanya meramai-ramaikan saja ya kan. Coba kita tanya dulu bagaimana, apakah beliau tahu apa tugas menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat kan gitu. Saya coba langsung dulu ya kan. Iya. Menohok sekali nih pertanyaan. Kita sekali ya, kan? Diujinya betul gak ide gagasan caleg-caleg, terutama saya ini kan hari ini berpapasan dengan Batra Channel. Jadi tugas ya daripada anggota dewan itu ya seharusnya para calon-calon ini ya itu sebenarnya sudah selesai pengetahuan tentang itu. Maka sebab itu dia hadir dengan PD ya kan untuk menjadikan dirinya sebagai calon. Kan begitu. Nah, kalau saya pribadi, iya kan pribadi saya. Kalau tugas daripada anggota dewan yang terpilih itu ya ada 3. Poin pertama? Ada 3. Yang pertama itu budgeting. Apa itu budgeting? Budget. Oh, budget. Penganggaran. Penganggaran ya. Kemudian yang kedua adalah regulasi. Membuat undang-undang, peraturan daerah. Dan yang ketiga adalah tentang pengawasan. Pengawasan di bidang apa nih Pak? Kinerja daripada pemerintah Kabupaten Batubara itu sendiri. Jadi dalam hal budgeting yang pertama, peran dari anggota dewan adalah memperhatikan usulan anggaran oleh pihak bupati, ya kan? Terkait pelaksanaan tahun berikutnya. Betul. Jadi di situ dievaluasi, dipertanyakan oleh anggota dewan. Anggaran-anggaran itu diperuntukkan apa-apa aja poin-poinnya. Itu wajib, harus. Iya kan? Nah, kalau kemudian ini tidak berpihak kepada warga atau daerah dapil dia, ya dia akan tentunya harus berjuang dengan pemerintah agar itu masuk dalam mata anggarannya, supaya periode berikutnya itu sudah masuk dalam program, sehingga warga dapil kita itu mendapatkan program dari pemerintah karena memang sudah diusulkan sebelumnya. Itu budgeting namanya. Nah, ikut kemudian berpartisipasi untuk kemudian membuat anggaran pemerintah kabupaten. Nah, terutama adalah motivasi dia untuk keberpihakan atas kebutuhan aspirasi dari warga masyarakat yang khususnya tadi adalah di dapil dia. Kan itu yang harus dia bawakan aspirasinya. Itu budgeting. Jangan pula nanti masyarakat berkeluh kesah mengadu kepada Bapak Ambali, tiba-tiba Bapak Ambali tidak ambil open ya kan. Nah, itu enggak seru pula awak ya kan. Nah, seperti yang diketahui tadi yang udah dibilang bikin Pak Ambali, mudah-mudahan seperti itu yang akan terjadi kelak Bapak Ambali menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua tentang regulasi nih. Nah, regulasi ini kan membuat undang-undang. Jadi, jika ada usulan daripada masyarakat untuk kemudian dibuatkan peraturan daerahnya, maka si anggota dewan itu boleh mengusulkan bersama dengan pemerintah untuk mengesahkannya. Contoh, ya kan hari ini kita kan terkait pariwisata, contoh nih. Pariwisata. Nah, terkait tiket, harga masuk, kemudian apa-apa yang diperlukan terkait pariwisata itu, terkait retribusinya lah ya kan. Nah, itu apakah sudah memenuhi unsur keberpihakan kepada warga masyarakat atau malah mencekik dari warga masyarakat Batubara yang ingin berwisata itu? Kebanyakan seperti itu. Jadi peran dari anggota dewan itu tadi adalah menyampaikan jika memang sudah ada itu aturan, ya kan? Di saat saya belum menjadi anggota dewan, kalau saya menjadi anggota dewan ternyata itu bermasalah, saya koreksi. Maka perlu kemudian direvisi kembali untuk perbaikan yang mana hasilnya itu berpihak kepada masyarakat kita secara adil. Bapak siap melakukan itu semua? Memang itu harus dilakukan oleh anggota dewan. Kalau ditanya saya siap, ya karena saya sudah calon, saya siap. Karena memang itu tugasnya. Iya, betul. Nah, tentu atas dukungan daripada masyarakat dapil saya. Yang telah berapi-api supaya mengusulkan itu gitu. Ya saya siap. Ya kan?
Itu contohnya. Ternyata banyak lagi kira-kira regulasi yang kita perlukan aturan itu. Contoh, misal terkait bantuan tentang pertanian misal. Ya kan? Apa yang diperlukan pertanian hari ini? Pupuk. Salah satunya adalah pupuk. Nah, bagaimana keberpihakan anggota dewan untuk mengawal aspirasi masyarakat ini agar betul-betul diprioritaskan, diutamakan di pemerintah kabupaten itu. Nah, harus dikawal, dibuatkan, dipelajari regulasi yang telah ada. Kalau belum ada, ya kita buat regulasinya. Kalau memangnya perlu dikoreksi, kita revisi bersama dengan pemerintah. Yang kiranya akan lebih diutamakan untuk pengadaannya itu lebih mempermudah dengan harga yang masih terjangkau, yang tentunya akan mendorong petani-petani kita lebih sejahtera ketika mereka telah mendapatkan hasil panen dari pertanian itu. Kan begitu. Itu regulasi. Nah, yang ketiga tadi adalah pengawasan. Nah, pengawasan fungsi anggota dewan hari ini adalah setelah dia tahu tentang penganggaran tadi, budgeting tadi, kemudian regulasinya pun sudah tahu, dia sudah disepakati, dilaksanakan. Nah, ini fungsi pengawasannya adalah memastikan bahwa anggaran yang tadi telah disepakati itu betul-betul direalisasikan oleh pemerintah kabupaten. Jangan kemudian hasil rapatnya apa, realisasinya tak ada. Hancur. Kalau kayak gitu. Itu tanggapannya. Jadi ada 3 utama. Budgeting, regulasi, dan pengawasan. Oke. Mungkin sampai di sini sajalah pertemuan kita berbincang-bincang ria kepada Bapak Hambali. Semoga bisa menjadi wawasan kalian, ya kan? Bisa menjadi pilihan kalian yang tepat, kandidat seperti ini, ya kan? Mudah-mudahan tepat, ya kan? Oke, dengan Bapak Hambali kita ini sudah di akhir penutupan. Apakah ada kata-kata, bukan terakhir, kata-kata untuk penutupan video ini gitu? Apakah yang harus disampaikan kepada pemirsa di rumah? Baik, kepada subscriber Batra Channel, saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kesempatan ini telah membuka ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan daripada calon-calon pemimpin di Kabupaten Batubara. Nah, dalam hal ini saya juga menghimbau kepada para subscriber dan audiensnya Batra Channel, ya, dan pada umumnya adalah warga masyarakat Kabupaten Batubara, terkhusus Dapil 3, Kecamatan Tanjung Tiram dan Limbung Hangus. Mari sukseskan pemilu 2024 dengan menggunakan hak suaranya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Jadikan bahwa pemilu hari ini merupakan momentum ajang kita untuk melakukan sebuah perubahan kepada yang lebih baik daripada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat kita. Maka jangan ada yang golput, ya, karena suara Anda menentukan masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Berikutnya, jadikanlah indikator dalam menentukan pilihan kita dikarenakan pendidikan calon pemimpin kita, kemudian akhlak dari pemimpin kita, kemudian sosial dari kepemimpinan calon pemimpin kita, bagaimana tingkat kepeduliannya. Itulah yang menjadi tolak ukur untuk menilai dan memilih terhadap calon-calon pemimpin kita. Jangan memilih atas dasar berapa banyak duit atau siraman fajar yang diberikan oleh masing-masing calon pemimpin Kabupaten Batubara di tahun ini. Dan itu betul-betul harus digarisbawahi. Ya, demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pas dalam penyampaian ini. Kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.